Oke, jadi saya mulai perkuliahan malam hari ini. Hari ini saya akan membahas lagi satu materi ya. Lagi satu materi yaitu tentang entity relationship diagram. Untuk materi juga sudah saya upload di Spada, bisa dicek. Oke, saya share dulu. Bentar. Oke, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Oke, saya mulai. Materinya itu tentang entity relationship diagram dan basis data konseptual ya. Jadi ERD sama basis data konseptual ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, definisi ERD dulu. ERD itu apa? Gitu. ERD itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas ya. Makanya namanya entity relationship diagram atau diagram yang menggambarkan hubungan gitu, relationship antar entitas ya, entity. Entity itu entitas di dalam database. Nah, skema tentang diagram atau ERD ini pertama kali diresmikan oleh Charles Bateman itu pada tahun 1960-an yang menggunakan kotak segi 4 untuk menunjukkan tipe-tipe record dan tanda panah dari satu record ke record lainnya untuk menunjukkan hubungan one to many. Jadi tahun 1960 ya konsep ini ditemukan oleh seorang yang bernama Charles Bateman. Nah, ada dua model IRD ya yang bisa digunakan, itu antara lain versinya Peter Chen sama versinya Martin ya. Versi Chen sama versi Martin. Nah, perbedaannya itu di mana? Perbedaannya itu terletak pada relation atau hubungannya. Tetapi yang lebih umum digunakan adalah IRD versi Chen. Jadi kalau pakai versi Chen silahkan, versi Martin pakai versi Martin juga nggak masalah. Jadi tidak ada larangan ya. Nah, suatu ERD itu berisi tiga komponen ya. Entitas atau entity, kemudian ada relationship. Entity itu apa? Entity itu adalah objek data yang utama di mana informasi dikumpulkan. Nah, biasanya itu bisa menunjukkan orang gitu ya. Orang itu bisa jadi entitas. Terus tempat gitu bisa jadi entitas. Benda bisa jadi entitas juga, atau kejadian yang bersifat informasional itu bisa menjadi entitas. Contohnya seperti pegawai ya. Pegawai, departemen, divisi, proyek, lokasi keahlian, dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi sebuah entitas. Sementara relationship itu apa? Relationship itu adalah hubungan ya. Jadi dia menggambarkan hubungan antara satu atau lebih entitas yang digambarkan dalam bentuk diamond. Kalau versinya Chen itu pakai diamond ya, tapi kalau versinya Martin itu beda lagi, nggak pakai versi ada sedikit beda ya di bagian relationship-nya itu. Nah, jadi dia biasanya yang umumnya digunakan yaitu yang versi Chen, itu bentuknya diamond ya, simbolnya gitu. Kalau entitas dia bentuknya persegi 4, segi 4 atau segi panjang. Persegi panjang, kalau relationship itu dia bentuknya diamond. Nah, biasanya menunjukkan hubungan, jadi ada kardinalitasnya ya, hubungannya seperti one to many, dan many to many. Terus selain tadi entitas, relationship, ada yang namanya atribut ya. Atribut ini adalah karakteristik yang ada di dalam entitas. Jadi tiap-tiap entitas itu pasti punya karakteristik gitu, yang tentunya akan menghasilkan deskripsi detail mengenai entitas tersebut.
bagian dari sebuah atribut yang ada di dalam sebuah entitas atau relationship itu disebut nilai atribut. Contohnya kayak misalnya karyawan. Karyawan pasti punya ID ya, punya ID, terus punya nama juga. Entitas karyawan punya nama, punya ID, punya alamat, punya agama, punya apa namanya, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, itu adalah atribut. Jadi, atribut itu adalah informasi lebih detail terkait entitas. Ada dua tipe atribut, ada sebagai identifiers sama sebagai deskriptor. Kalau sebagai identifiers itu digunakan untuk menetapkan bagian yang unik dari sebuah entitas. Disebut juga dengan key ya. Jadi ada atribut yang nanti jadi primary key kayak gitu. Terus ada yang sebagai deskriptor ya. Fungsinya itu adalah untuk menspesifikasikan karakteristik yang non-unik dari bagian entitas. Jadi ada dua tipe, ada identifier sama deskriptor ya. Nah, kayak gimana simbolnya dia seperti ini. Contohnya entitas seperti karyawan, terus relationship-nya bekerja ya. Jadi simbolnya diamond, ini yang versi Chen. Terus ada atribut yang berfungsi sebagai identifier, contohnya ID karyawan. Atribut yang berfungsi sebagai deskriptor, nama karyawan ya. Nah, ini contohnya, contoh simbol dari ERD. ERD versi Chen. Nah, pada dasarnya ERD versi Chen ini sama seperti gambar komponen-komponen yang telah disebutkan tadi. Ini yang saya bilang, ini yang versi Chen ya, yang paling umum, yang kalau orang baru belajar ERD pasti pakai yang ini biasanya, yang versi Chen ini. Nah, relationship-nya digambarkan dengan diamond, terus kotaknya itu digambarkan dengan entitas. Oval itu menggambarkan atribut, kemudian jenis relationship ditulis pada garis dengan menambahkan tulisan yang menggambarkan konektivitasnya ya. Jadi apakah one to many atau many to many gitu, dan ada kardinalitasnya ya, kayak ada angkanya gitu. Ini yang ERD versi Chen. Terus apalagi nih ERD versi Chen? Perbedaan antara ERD versi Chen dan ERD versi Martin itu terletak pada hubungan antar entitas atau relationship-nya. Kalau hubungan yang terdapat pada ERD Chen itu antara lain ada one to one, one to many, sama many to many. Nah, kayak gini ya. Jadi karyawan, entitas. Nah, untuk kardinalitasnya ada one to one, one to many, dan many to many. Many to many itu bisa disimpulkan dengan N atau M ya. Jadi ini sama aja, N sama M ini sama-sama many dia. Cuman biar membedakan, kita bisa pakai N sama M. Contoh satu, ERD versi Chen. Ini yang masih ERD versi Chen. Contohnya ini kardinalitas hubungan antara one to one ya. Jadi gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas A itu hanya berhubungan terhadap satu record pada entitas B. Jadi kita gunakan kardinalitas one to one. Contohnya apa? Misalnya ada sebuah lembaga di mana para pegawainya itu hanya memiliki satu jabatan saja, jadi nggak bisa rangkap gitu ya. Kan ada tuh lembaga yang seperti itu. Jadi kalau misalnya dia yang sebagai kaprodi, ya udah kaprodi aja jabatannya, jangan nyapir ke yang lain. FO diembat juga, staf akademik diembat juga. Nah itu kan pasti tentukan di sana ya. Jadi contohnya misalnya seperti pegawai, hubungannya pegawai sama jabatannya. Pegawai terus memiliki jabatan kayak gitu, kita bisa gunakan hubungannya jabatan ya, bisa kita gunakan kardinalitas one to one. Itu contoh yang one to one, misalnya pegawai sama jabatan, jadi satu pegawai hanya memiliki satu jabatan. Apalagi contohnya yang one to one ya, mahasiswa hanya memiliki satu NIM gitu misalnya, satu mahasiswa hanya memiliki satu buah NIM, dan seterusnya. Bisa dicari lagi nanti contoh lainnya ya yang menggunakan kardinalitas one to one. Terus yang one to many, nah ini gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas A itu berhubungan terhadap lebih dari satu record pada entitas B. Jadi one to many ya. Contohnya misalnya satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Itu contohnya. Terus ada yang many to many. Gambar di atas menunjukkan bahwa lebih dari satu record pada entitas A berhubungan terhadap lebih dari satu record pada entitas B. Contohnya misalnya kayak banyak mahasiswa bisa meminjam banyak buku gitu ya. Nah, ini many to many. Tapi biasanya kalau diimplementasikan ke basis data konseptual, yang ERD kardinalitas many to many ini biasanya harus dipecah dulu menjadi one to many. Biasanya jarang pakai many to many, ini jarang ya. Biasanya dipecah dulu jadi one to many. Nah, selanjutnya
ERD versi Martin. Nah, ERD versi Martin kayak gimana? Relationship digambarkan dengan garis dengan menambahkan konektivitasnya. Itu pakai angka dia ya. 0, bisa pakai 0, bisa 1, bisa bintang. Hubungan antar entitas digambarkan dengan simbol kayak gini. Jadi ada garis begini, terus tanda lebih besar sama oval ke atas ya. Nah, simbolnya kayak gini. Contohnya kayak ini ya. Nah, gambar-gambar simbol relationship pada ERD Martin, ini dia. Ini contoh kardinalitasnya, misalnya 1 ke 1 atau 0 atau 1, jadi 0 itu 0, itu simbolnya yang kosongnya tadi, ini 0. Terus 1-nya dia pakai garis 1. Nah, terus ada yang lebih dari 1, itu simbolnya jadi banyak begini ya. Ini lebih dari 1. Ini 0, 1 atau lebih dari 1. Ini 1 atau lebih ya. Nah, jadi sedikit berbeda sama yang versi Chen. Jadi kalau baru belajar bikin ERD kita pakai yang versi Chen aja dah. Yang paling umum lah ya dipakai ya versi Chen. Kalau versi Martin dia gaya cuman gini aja, dia simbolnya cuman dua ini aja, relationship sama kotak begini. Contohnya kayak gini dia. Nah, satu record pada entitas A hanya berhubungan pada satu record pada entitas B ya. Jadi kalau garisnya kayak gini bisa dilihat. Kalau relationshipnya seperti ini berarti dia berhubungan hanya satu ya, satu. Jadi one to one, dia sama dengan one to one sebenarnya. Sehingga bisa dibaca di sini adalah entitas A itu hanya berhubungan pada satu record pada entitas B. Nah, ini contoh ERD versi Martin. Nah, ini contohnya misalnya rektor sama universitas ya. Terus contoh 2 misalnya. Jadi satu rektor, contoh one to one-nya yaitu adalah satu rektor yang hanya memimpin satu universitas. Tidak ada rektor yang memimpin lebih dari satu universitas ya. Jadi satu universitas itu memiliki satu rektor saja atau satu rektor hanya bisa memimpin satu universitas. Terus contoh 2 misalnya yang ini satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas B atau dapat tidak berhubungan ya karena ada tanda zero yang buletan ini zero dia. Contohnya ini misalnya pelanggan sama transaksi. Jadi seorang pelanggan gitu bisa memiliki satu transaksi saja gitu atau seorang pelanggan bisa memiliki banyak transaksi atau seorang pelanggan itu sama sekali tidak memiliki transaksi. Nah, ini maksudnya ya. Kalau kita pakai contoh 2 ini, di sini bisa dilihat satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu atau lebih. Nah, ini tanda ini satu. Terus yang ininya lebih ya. Satu atau lebih dari satu record pada entitas B atau tidak berhubungan sama sekali. Jadi si A sama B ini tidak ada relasinya gitu bisa. Kita pakai yang simbol bulat ini atau oval ini. Nah, contohnya yang tadi ya. Contohnya seperti hubungan atau relasi antara pelanggan sama transaksi. Jadi, satu orang pelanggan bisa memiliki banyak transaksi, atau satu orang pelanggan bisa memiliki satu buah transaksi aja, atau seorang pelanggan ini sama sekali tidak memiliki transaksi. Nah, itu bisa juga ya. Berarti pelanggan itu nggak belanja di sana kan bisa deh, sehingga dia tidak memiliki transaksi. Atau pelanggannya itu memang sudah langganan belanja di tokonya itu ya, atau di warungnya itu misalnya. Sehingga banyak transaksinya. Atau dia baru pertama kali berkunjung ke toko tersebut sehingga transaksinya baru satu aja. Nah, kayak gitu. Terus ada ERD versi Martin lagi, contoh 3. Nah, ini kalau dibaca ini adalah satu buah record pada entitas A itu pasti berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas B. Jadi nggak ada simbol oval. Kalau oval itu zero ya. Nah, di sini dia satu. Ini simbol satunya begini, simbol banyaknya dia begini. Jadi dia satu record pada entitas A itu pasti berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas B. Contohnya misalnya apa? Hubungan antara dosen sama pengajar. Jadi seorang dosen itu bisa mengajar satu mata kuliah saja atau seorang dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Contoh 4 lagi, misalnya satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu record pada entitas B atau sama sekali tidak berhubungan sama si entitas B ini. Contohnya implementasinya adalah hubungan antara laki-laki sama menikah gitu misalnya ya. Jadi
orang gitu, misalnya laki-laki itu bisa menikah, bisa menikahnya apa namanya satu kali gitu, atau sama sekali nggak nikah gitu. Bisa seorang laki-laki bisa menikah atau sama sekali tidak menikah. Nah itu ya, ini yang versi Martin. Kalau versi Martin memang relationship-nya aja yang berbeda. Sehingga kalau lebih umum, kalau mau belajar kita pakai yang ini aja, pakai yang versi Chan aja. Kalau yang versi Martin memang harus ini dulu, harus paham dulu ya simbol-simbolnya ini. Jadi lebih banyak relationship-nya ya, kayak exactly one, jadi cukup satu aja gitu. Jadi dia berhubungan sama satu record aja. Atau kalau ini dia zero sama zero atau satu gitu ya, nol atau satu. Kalau nol itu, zero itu maksudnya tidak berhubungan sama sekali gitu, tidak berelasi sama sekali, atau satu aja relasinya gitu. Nah yang ini sudah pasti simbolnya banyak ya. Nah ya, tandanya seperti ini, dia simbolnya banyak. Kalau ini satu atau banyak, ini nol atau banyak. Tuh. Oke, selanjutnya nah, kita coba latihan ya. Sebelumnya ada yang bertanya dulu? Ada yang bertanya terkait ERD? ERD materinya dikit sih ya. Kalau mau lebih dalam lagi itu di mata kuliah basis data lain lagi nanti. Kalau ERD ya cuman itu aja, Ibu cuman bahas ERD. Oh ya, yang basis data konseptual. Nah, kalau yang basis data konseptual itu, nah ini yang udah saya share di ini ya. Jadi dia basis data konseptual itu adalah proses membangun suatu model berdasarkan informasi yang digunakan oleh perusahaan. Jadi sebenarnya ERD yang sudah kalian buat itu nanti, itu dibuat jadi bentuk tabel seperti ini. Nah, ini disebut dengan basis data konseptual ya. Jadi bentuknya kayak gini, dibikinin tabel kayak gini, terus dikasih nama tabelnya, terus tentukan mana primary key-nya, terus tampilkan atributnya, dibuatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan basis data konseptual. Kalau di sini sudah dapat, sudah pernah coba pakai PHP MyAdmin, nah di sana ada fitur designer ya. Fitur designer itu cara praktis untuk membuat basis data konseptual. Kalau sudah ada database sama tabelnya ya. Kalau kalian belum bikin database sama tabel ya nggak bisa buat kayak gini. Jadi syaratnya harus bikin database sama tabelnya dulu. Nah kalau ini bisa dibuat di mana? Untuk aplikasinya atau toolsnya ya masih sama, bisa pakai yang diagrams.net ya, atau Draw.io itu. Kalau punya Visio bisa pakai Visio. Jadi pakai apa aja boleh ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait ERD? Tidak ada ya? Tidak ada berarti. Kalau diam aja berarti saya anggap tidak ada yang bertanya. Nah, ini sekarang coba dulu deh latihannya ya. Nah, soalnya adalah berikut listing poin-poin rancangan database yang akan dibuat. Dalam sebuah case perkuliahan, seperti yang kita ketahui atau seperti yang diketahui itu, perkuliahan akan berjalan karena adanya dosen ya. Udah pasti. Ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada jadwal, ada kelas, ada tagihan, dan ada nilai. Nah, kemudian poin lainnya adalah mahasiswa diperbolehkan mengambil kartu rencana studi atau KRS yang ingin diambil pada setiap semester ya. Kemudian dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Jadwal terbentuk dari gabungan informasi mata kuliah dan kelas, dan mahasiswa yang mengambil jadwal yang tersedia akan membentuk kartu rencana studi atau informasi KRS mahasiswa. KRS yang terbentuk merupakan informasi mata kuliah yang diambil mahasiswa, tagihan perkuliahan, dan informasi nilai sesuai mata kuliah yang diambil tersebut. Kemudian buat ERD ya, buat ERD dan basis data konseptualnya. Pertama yang harus kalian lakukan ngapain? Kalian harus identifikasi dulu yang mana entitasnya ya.
Jadi harus tahu dulu nih apa namanya entitasnya itu apa. Tagihan ini maksudnya biaya UKT-nya ya. Jadi berapa gitu. Kalau ada apakah ada angsuran bisa ditambahkan angsuran. Jumlah tagihan berapa. Jadi tagihan untuk KRS ya. Kalau KRS kan kita sebelumnya harus bayar dulu semesternya baru bisa ikut KRS. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengidentifikasi entitasnya. Entitasnya apa saja? Bisa dibaca ya di poin-poinnya nih. Ada dosen, itu udah pasti entitas nih. Dosen ya, dosen itu jadi entitas. Apa lagi? Ada mahasiswa di sini, ada kata mahasiswa. Oh, mahasiswa bisa jadi entitas. Kemudian mata kuliah. Nah, mata kuliah jadi entitas juga. Ini dosen ya, dosen itu udah pasti entitas. Terus habis itu mata kuliah. Mata kuliah, kemudian jadwal ya. Jadi entitas ya. Jadwal. Bisa ya unbold aja biar nggak bingung. Dosen, mahasiswa, mata kuliah, jadwal. Habis itu apa lagi? Kelas ya. Kemudian tagihan. Tagihan itu menjadi entitas. Kemudian ada nilai. Sama lagi satu tadi kartu rencana studi atau KRS. Itu menjadi entitas. Jadi entitasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah entitas. Yaitu dosen, mahasiswa, mata kuliah, jadwal, kelas, tagihan, dan kelas tagihan, terus nilai sama KRS, kartu rencana studi. Nah, jadi setelah bikin entitas, selanjutnya kalian harus mengidentifikasi relasinya. Antara dosen kah mungkin sama mahasiswa. Karena ini nggak semua saling berelasi ya, bisa salah satu aja yang berelasi gitu. Oke, sekarang silakan dicoba dulu analisa IRD-nya dan dicoba buat. Untuk toolsnya bisa gunakan Draw.io ya, yang online itu bisa. Kalau Draw.io itu ada, nah ini bisa pakai ini ya, yang ini Draw.io. Pilih yang entity relation. Pilih yang di sini ada tulisan entity relation. Ini IRD nih. Kalian klik yang ini, kemudian tinggal pilih. Kita pakai yang versi Chan aja biar nggak bingung. Nah, ini nanti buat entitas ya. Kemudian ada bikin atribut, kita pakai yang ini. Setelah itu untuk bikin relasi ya kita pakai yang ini. Tanda diamondnya. Nah, kalau nggak ada yang entity relationship, yang dimunculkan, cara memunculkan adalah kalian klik aja yang more shape-nya di bawah ini. Kemudian cari dia ya, yang entity relation. Nah, dicari di sini, nih. Karena di sini saya sudah centang, jadi dia muncul. Kalau seandainya belum muncul, ini nggak kecentang ya. Jadi klik dulu entity relation, apply, dia akan muncul nanti. Oke, silakan dicoba dulu. Bentar, saya ulang dulu share-nya. Nah, ini silakan dicoba buat IRD-nya. Entitasnya sudah saya kasih tahu ya, ada 8 entitas, ada dosen, mahasiswa, mata kuliah, jadwal, kelas, tagihan, nilai, sama KRS. Sekarang selanjutnya, tahap selanjutnya adalah kalian mengidentifikasi relasinya. Jadi hubungan antara entitasnya itu kayak gimana. Setelah itu, setelah menentukan relasi, ngapain? Kalian tentukan kardinalitasnya ya, hubungannya. Apakah one to many, atau one to one, atau many to many. Setelah itu coba digambar. Setelah tahu kardinalitasnya, tentukan juga atributnya. Kayak dosen, atributnya apa saja. Dosen punya kode ya, punya kode dosen, punya nama dosen. Mahasiswa punya NIM, punya nama, jurusan, terus ada apa namanya, dan sebagainya ya. Jadi tentukan nanti atributnya, dibuat sendiri. Oke, silahkan dibuat dulu, dicoba dulu. Belum ada, saya bahas deh ya. Saya bahas.
Oke, tadi berdasarkan soalnya, tadi sudah saya kasih tahu ya entitasnya itu apa saja. Entitasnya ada 8 tadi, itu ada dosen, kemudian ada mahasiswa, mata kuliah, jadwal, kelas, tagihan, nilai, sama KRS. Nah, kemudian kira-kira bagaimana untuk relasinya gitu ya, relasi antar tabelnya gitu. Jadi hubungannya tadi ada dosen, kita buat dulu entitasnya. Ada dosen, kemudian sehabisnya dosen itu ada mata kuliah, kemudian habisnya mata kuliah itu ada kelas, setelahnya kelas ada jadwal, setelah jadwal itu ada mahasiswa ya, kemudian ada KRS. Nah, jadi ada KRS begini. Ada KRS, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Ada apa lagi ya? Ada tagihan. Ada tagihan. Kemudian habisnya tagihan, KRS sudah, mata kuliah ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 1 itu nilai ya. Nilai belum. Nilai. Nah, jadi sudah ada 8 entitas di sini, dosen, mata kuliah, kelas, jadwal, KRS, mahasiswa, tagihan, sama nilai. Nah, dosen kita tentukan relasinya kemana. Misalnya di sini, dosen saya merelasikan sama mata kuliah, udah pasti ya. Dosen hubungannya sama mata kuliah ngapain? Mengajar ya. Nah, di sini mengajar. Jadi dosen mengajar mata kuliah. Kemudian mata kuliah sendiri itu ngapain? Nah, kita coba kelas dulu ya. Kelas hubungannya sama jadwal ini apa? Kelas, kemudian ada mahasiswa ya. Mahasiswa sama KRS. Itu misalnya di sini mahasiswa mengambil. Jadi ada mahasiswa mengambil KRS. Atau melakukan gitu, boleh juga melakukan KRS. Atau menyusun ya, menyusun KRS. Mahasiswa menyusun KRS. Kemudian ada jadwal, terus ada mata kuliah. Nah, dengan adanya mata kuliah, maka jadwal itu bisa terbentuk ya. Misalnya relasi antara mata kuliah sama jadwal itu adalah membentuk ya. Jadi dengan adanya mata kuliah itu bisa membentuk jadwal kuliah. Karena kalau unsur-unsurnya jadwal kan harus ada mata kuliahnya ya. Kemudian kelas juga sama jadwal, ada kelas itu bisa membentuk jadwal juga. Nah, kalau kalian perhatikan di jadwal kuliah kalian kan ada kelasnya ya. Apa nama kelasnya kalian? Jadi dia membentuk kelas, membentuk jadwal. Kemudian jadwal itu dia membentuk KRS ya. Nah, ini membentuk lagi. Hubungan relasi antara jadwal sama KRS adalah membentuk. Mahasiswa sama kelas ada relasinya nggak? Nggak usah ya. Karena mahasiswa sudah berelasi ke KRS. Kelas membentuk jadwal, jadwal membentuk KRS. Jadi ada satu paket ya. Jadi di dalam jadwal itu ada kelas. Kemudian dengan adanya jadwal, ya di dalamnya itu ada kelas, ada mata kuliah. Itu menjadi KRS ya, sehingga di sini KRS dia. Jadwal itu adalah komponen penyusun dari KRS.
mahasiswa menyusun KRS. Kemudian KRS itu akan gini ya. Nah, KRS itu relasinya berelasi sama nilai dan tagihan juga. Dimana KRS, nah mungkin kalau ada yang lain ya nggak masalah ya. Nggak harus sama kayak yang saya buat. KRS itu menghasilkan nilai. Kemudian KRS menghasilkan tagihan ya. KRS menghasilkan nilai, KRS menghasilkan tagihan. Nah, jadi kira-kira seperti ini unsur-unsur pembentuknya, relasinya gitu ya. Dosen mengajar mata kuliah, kemudian mata kuliah membentuk jadwal, kelas membentuk jadwal, jadwal membentuk KRS, mahasiswa menyusun KRS, KRS menghasilkan nilai, KRS menghasilkan tagihan ya. Jadi gitu kira-kira hubungannya. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan kardinalitasnya ya. Sesuai dengan instruksinya tadi, dosen mengajar. Jadi relasi antara dosen sama mata kuliah adalah mengajar. Nah, jadi hubungan antara dosen sama mata kuliah adalah satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, ini nggak bisa pakai ini ya. Ini untuk bikin basis data konseptualnya. Jadi kita pakai ini berarti. Nah, karena dia versi Chan ya. Nanti kalau yang Martin beda lagi. Kebetulan di sini nggak ada yang versi Martin deh ininya. Ya, di sini nggak ada yang versi Martin. Relasi-relasinya versi Martin kan banyak tuh. Nanti kalau ini pakai di mana ini nanti pas bikin basis data konseptualnya kita pakai yang ini. Dosen terus mengajar mata kuliah. Jadi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Satu yaitu one to many ya. M di sini. One to many. Kemudian mata kuliah gitu. Jadi banyak mata kuliah akan membentuk satu buah jadwal ya. Hubungan antara mata kuliah sama jadwal itu adalah membentuk. Kemudian logikanya adalah banyak mata kuliah itu akan membentuk satu buah jadwal. Jadi mata kuliah yang banyak, contohnya kayak kalian kan nggak hanya mengambil mata kuliah APSI aja, tidak mengambil mata kuliah analisa aja, tapi ada mata kuliah lain yang mungkin seperti struktur data dan sebagainya. Itu kan banyak mata kuliahnya tuh. Tentunya dengan banyaknya mata kuliah itu akan dijadikan satu paket menjadi sebuah jadwal ya. Sehingga banyak mata kuliah itu membentuk satu buah jadwal. Ini saya naikin dulu. Sorry. Nah, ini saya nggak bisa di blok ya, jadi ini yang harus ke bawah. Kita copy aja. Nah, ini ke bawah. Membentuk jadwal ya. Jadi buat garis relasinya dia. Nah, di sini adalah banyak mata kuliah. M, di bawahnya itu 1. Banyak mata kuliah akan membentuk satu jadwal. Nah, kelas sama membentuk gimana? Sama juga, kelas banyak ya, tapi hanya akan membentuk satu buah jadwal. Di sini juga sama, kelasnya M, yang ke jadwalnya dia 1. Ini many to 1 ya. Relasi antara dari kelas ke jadwal itu adalah many to 1.
Nah, ini saya perbaikin lagi, ini saya bawa ke bawah. Biar rapi ya. Nah, terus selanjutnya adalah mahasiswa gitu ya, menyusun KRS. Nah, di bawah sini. Saya copy. Di sini juga sama ya, mahasiswa menyusun KRS. Banyak mahasiswa itu menyusun satu KRS. Atau satu KRS itu disusun oleh banyak mahasiswa. Artinya apa? Satu buah KRS itu ya bisa diambil oleh mahasiswa lain gitu, makanya bisa barengan sama temen yang sama semesternya, yang sama yang sebelumnya, atau bisa beda lagi gitu. KRS, nah ini ya, banyak mahasiswa mengambil satu KRS. Kemudian ini ya, jadwal membentuk KRS. Jadwal KRS menghasilkan tagihan. Jadi di sini banyak KRS itu menghasilkan satu buah tagihan ya. KRS jadi satu buah. Di sini tagihan satu. KRS-nya banyak ya. Banyak KRS menghasilkan satu buah tagihan. Atau satu tagihan dihasilkan oleh banyak KRS. Kemudian habisnya KRS, nah jadwal ya, jadwal sama membentuk KRS itu one to many. Sini hubungannya adalah kardinalitasnya adalah one to many. Satu buah jadwal itu membentuk banyak KRS. Satu buah jadwal itu membentuk banyak KRS. Atau banyak KRS itu dibentuk oleh satu buah jadwal. Kemudian menghasilkan ya, KRS menghasilkan nilai. Nah, hubungannya adalah one to one ya. One to one. Untuk buah KRS menghasilkan satu buah nilai. Nah, gini kira-kira untuk ERD-nya. Belum isi atribut. Untuk atribut, ya kita tinggal pakai ini ya. Nah, di sini ada dua. Ini yang atribut biasa yang bukan K. Ini yang jadi K. Contohnya kayak dosen. Dosen itu pasti punya kode dosen. Nah, ini jadi atribut dosen. Kemudian atributnya lain lagi nama ya, nama, terus ada alamat juga dan sebagainya. Saya nggak buat semua nih atribut karena banyak. Alamat, jangan lupa relasinya juga dibuat di sini. Kan ini tuh sebentar, ini deh saya copy.
Nah, nanti semuanya dihubungkan atributnya ke entitasnya ya. Jadi entitas dosen itu atributnya ada nama, alamat, kode dosen. Jadi satu buah dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, ini contohnya. Terus mata kuliah, di sini ada kode ya. Kode matkul, kode mata kuliah. Oh ya, yang ini jadi primary ya. Dipakai yang ini. Nah, di sini kode matkul. Kode matkul. Jadi kode matkul baru yang atribut biasanya. Ada kode matkul, terus ada nama ya, nama matkulnya. Sorry, ini nggak mau caps lock. Ada nama. Terus di dalam mata kuliah itu juga ada nama dosen. Nah, ini diperjelas aja deh. Nama matkul ini sama juga, yang ini nama dosen. Ini juga sama nama dosen di sini. Jadi dia ada di foreign key di sini ya, one to many. Jadi nama dosen itu, tapi bukan foreign key. Ya ini ya kalau dia jadi foreign key harusnya ini ya, kalau ada kode dosen di sini, ya ini dia jadi foreign key. Bukan nama dosen berarti, sorry. Kode dosennya yang jadi foreign key di sini ya. Kode dosen. Kemudian selain itu mata kuliah juga punya SKS. Jadi ada SKS-nya masing-masing mata kuliah. Ini SKS. Begitupun juga kelas ya, di kelas ada kode kelas, ruang. Ini misalnya kelas, di sini ada kode kelas sebagai atribut ya, ada kode kelas, kemudian habisnya kode kelas ada ruang, kemudian ada kampus. Ini kampus berapa gitu, kampus apa. Ini buat jaga-jaga kalau kampusnya itu punya cabangnya misalnya ya. Contohnya nanti siapa tahu Primakara selain di Pekat Badung juga ada di tempat lain. Nah, itu jadi dia ada nanti di bagian kelasnya ini kampus apa, apakah kampus yang di Pekat Badung atau di kampus di tempat lainnya. Untuk saat ini kan anggap aja belum ada, kita nggak usah aja di kampus. Jadi cukup kode kelas sama ruangnya, ruang bapak. Ini terus sini juga. Nah, jadi bikin rapi dia ya, rapiin garisnya. Nah, terus jadwal apa saja ininya, apa namanya, atributnya. Tentunya dia ada atribut foreign key di sini, yang dimana dia adalah primary key di entitas yang lain, tapi dia muncul di sana sehingga dia menjadi foreign key. Contohnya apa? Misalnya jadwal terdiri dari kode kelas misalnya. Jadi ada kode kelas di sini. Nah, dia kan berarti foreign key ya. Di sini ada kode kelas, kemudian ada kode matkul juga. Jadi jadwal biasanya ya, ada kode kelas, ada kode mata kuliah. Kemudian baru deh ada nama mata kuliah, sama SKS. Jadi di sini ada kode kelas, kode matkul, nama matkul, sama SKS. Atau cukup dua aja boleh. Nah, kayak gini nyantumin boleh juga. Kode matkul sama kode kelas aja. Berarti nanti ketika masuk ke sistem, ya dia pakai join tabel. Kode kelas, terus
Itu kalau nggak dibuat, tapi kalau kita bikin tabel jadwalnya ya bikin nanti kode kelas sama kode matkul. Nah, kode kelas, kode matkul, kemudian ada KRS ya. Ada mahasiswa, di mahasiswa sudah pasti mahasiswa punya NIM. NIM menjadi primary key. Ada NIM, kemudian ada nama ya. Ada nama, kemudian ada jurusan apa mahasiswanya. Ada alamat juga, dan sebagainya. Jurusan gitu ya, jurusan, terus ada alamat, habisnya alamat, ada nama mahasiswanya, kemudian ada NIM yang menjadi primary key di sini. Kalau di entitas di ERD itu ciri khasnya primary key itu ada garis bawah. KRS itu terdiri dari NIM ya, terdiri dari NIM, kemudian ada kode matkul biasanya di KRS, kita KRS-an, terus ada kode kelas juga. Nah ini biasanya kalau di KRS. Kelas, kemudian ada kode matkul, setelah itu NIM ya, terakhir itu NIM. Nah kemudian ada tagihan. Tagihan misalnya yang jadi gini di sini adalah NIM ya. Tagihan itu ada NIM-nya, jadi NIM mahasiswanya. Kemudian ada tanggal bayar. Tanggal bayar. Total bayar. Total bayar. Nah, gini misalnya. NIM. Nah, ini udah ya tagihan, anggaplah isinya itu atributnya ada tanggal bayar, total bayar sama NIM dari mahasiswa yang dimintai pembayaran kayak gitu. Kemudian ada nilai di sini. Kalau nilai di sini sudah pasti ada NIM. Jadi tabel nilai itu ada NIM-nya. Kemudian ada kode kelas. Ada kode kelas misalnya, kemudian ada kode matkul, setelah itu ada nilainya berapa. Kode matkul, kemudian nilai, nah itu misalnya, atau nilainya ambil dari tabel inilah ya. Nah, nggak ada sih nilai, berarti buat sendiri di sini nilai. Terus kalau SKS kita ambil dari kode matkul aja, dari tabel mata kuliah. Nah, jadi cukup ini aja ya. Kode kelas, NIM, kode matkul, sama nilainya. Nah, ini untuk yang di entitas nilai.
Nah, jadi cukup segini aja ERD-nya berarti. Nah, ini contoh membuat DRD kampus. Jadi proses KRS-an. Di mana mahasiswa biasanya awal semester itu pasti menyusun KRS. Ini ERD-nya. Terus setelah RD ada basis data konseptualnya ya. Basis data konseptual tinggal kalian rubah yang begini ini menjadikan dia bentuk tabel fisikal seperti ini. Misalnya kayak mahasiswa, nah kita ganti gitu nama tabelnya di sini jadi mahasiswa. Setelah itu yang jadi primary key ini adalah name. Nah, terus row satunya misalnya di sini nama, kemudian row 2-nya jurusan, jurusan. Setelah itu habis jurusan dia ada alamat ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi tinggal kalian ubah ini menjadi tabel seperti ini. Misalnya kita buat mahasiswa sama KRS. Terus lagi satu itu KRS. KRS yang menjadi primary key. Nah, di sini nggak ada primary key ya, tidak ada kode KRS. Berarti nggak ada primary key-nya. Nah, ini bisa kita ganti. Kita jadikan foreign key. FK ya. Foreign key-nya siapa aja? Foreign key dari kelas, yaitu kode kelas. Terus habis itu ada name ya. Kemudian ada kode matkul. Kode matkul. Kayak gini dia. Nah, ini tinggal ditarik aja ke bawah biar lebih lebar. Kode kelas, name, kode matkul, apalagi, nah itu aja. Jadi dia foreign key yang menjadi primary key. Itu kalau di pelajaran basis data ya. Nah, ini tinggal kita tarik aja di sini. Atau dibiarin aja kosong boleh juga. Ini nggak bisa dihilangin soalnya. Nah, dia kayak gini. Terus tinggal kita cari relasi yang sesuai kan many to one. Berarti cari di sini yang many to one. Many to one. Nah, ini tinggal dibalik aja. Mini-nya di sini, one-nya di sebelah sini. Gitu ya. Untuk basis data konseptual kita tinggal merepresentasikan ini menjadi bentuk tabel seperti ini. Terus tinggal dirubah aja relasinya jadi yang ada di sini. Kalau itu ada mutasinya di aplikasinya. Kalau enggak ya udah paksa ya. Nah, itu kira-kira untuk ERD. Jadi kalau seandainya di project UAS-nya ada buat ERD, ya kira-kira seperti itulah proses membuatnya. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menentukan apa namanya entitas dulu. Setelah itu cari relasinya ya, pikirkan atau analisa kira-kira relasinya bagaimana antara entitas tersebut, dan tentukan kardinalitasnya, baru atributnya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Bu.